Yang pertama temukan suami yang suportif. Bener sih. Ya, lo tuh bisa loh punya anak dan tetap promosi. Kalau dari brand lokal ngikutin harga-harga murah dari China, bukan lagi soal quality, tapi perang harga. Suamiku itu tuh bukan sandwich generation. Masa aku sandwich kan kayak gitu loh. Jadi aku kayak Aduh, ini kayaknya kerja terus atau aku ngurus anak aja ya. turning point aku di dalam leadership itu justru waktu aku punya anak. Nah, waktu itu tuh aku mengalami baby blues gitu. Kalau mau naik kelas itu kita harus pindah kerja. Itu saya sekali ya. Welcome to Senar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Dan guys, aku kali ini adalah cita-citaku. Jadi aku pengen banyak-banyak ngobrol sama women leaders dan ibu-ibu bekerja. Gimana sih caranya mereka ngebagi waktu, gimana caranya mereka punya berbagai peran yang tentu berbeda ya dengan ibu yang tidak bekerja. Beliau adalah seorang ibu dengan satu anak perempuan. Dan dulu tuh kenal dan follow-followan tuh kita sama-sama blogger ya. Iya. 10 tahun lalu kayaknya. 10 tahun lalu ya. Dan kamu masih kuliah gak sih? Iya. Kamu masih kuliah, aku sudah punya anak tentu saja ya. Dan saat ini menjabat sebagai brand director Avoskin yang selama 7 tahun udah kerja di Avoskin. Salah satu brand yang pasti kamu pernah coba produknya kan. Aku sampai saat ini masih pakai serumnya banget. Brand yang masuk top 5 skincare terlaris di Indonesia. Beliau juga membangun komunitas perempuan punya karya di Jogja yang isinya tuh workshop, seminar, talk show, mini camp untuk pemberdayaan dan pengembangan diri sebagai perempuan. Welcome Ernie. Halo. Seneng banget kamu dari Jogja itu ada di sini. Bisa pas ya berjodoh gitu. Pas aku bener. mau kesini, pas kamu kontak kok pas jodoh Iya. gitu. Dan timing harinya tuh bener-bener emang hari ini biasanya kami syuting podcast gitu. Dan ini yang pas aku nggak ada agenda. ini gitu. tidak ada itinerary Bener, ya. bener. Jadi ini akan topik yang menarik banget karena aku juga kan 10 tahun ya bekerja kantoran. Aku tahu banget galau-galaunya kayak aduh ini kayaknya kerja terus atau aku ngurus anak aja ya. Meskipun kegalauannya hanya terjadi sesaat ya kalau aku ya. Biasanya pas malam ya, pas kecapean atau pas banyak lemburan. Bener-bener gitu, kalau kayak apakah ini worth it gitu ya. Itu berasa banget. Tapi aku juga sempat kerja kantoran yang karyawannya banyak kan laki-laki. Jadi aku sempat kerja di tempat yang pokoknya main rules gitu. Tapi untungnya kantornya di media yang cukup feminis lah gitu ya. Dan yang terakhir kantorku justru kebanyakan perempuan. Yeah. Nah itu ternyata dynamicnya tuh beda banget ya. Punya kantor yang suasananya banyak perempuan dan banyak laki-laki. Nah kalau di Avoskin sendiri, di Avo Group ya, gimana nih, seaman apa sih lingkungannya menurut kamu buat para perempuan? Itu ada efeknya sih sama produktivitas perusahaan? Oke, sebenarnya kalau waktu aku melahirkan anakku ya, waktu itu tahun 2020, itu aku orang kedua yang punya anak di kantor itu. Oh, serius? Jadi bisa dibayangkan karena memang waktu bergabung sama Avo di tahun 2017, kantor ini kan baru berusia kayak 2 tahun sekian bulan karena kan berdirinya itu di bulan Oktober 2014 ya. Jadi waktu itu termasuk orang pertama yang menikah itu aku. Oke. Gitu. Yang lainnya muda-muda semua dong berarti? Muda-muda seumuranku gitu. Aku tahun ini kan 31 gitu. Jadi mungkin waktu aku masuk tuh kayak umurnya sekarang mereka 33 gitu kan. Kemudian kalau di Avo itu kan memang secara founder dan juga co-foundernya itu cowok semua. Tapi kayak di level manajerialnya tuh kayak 80% tuh cewek gitu. Mungkin ya challengingnya kerasa ya waktu itu karena kayak nih satu-satunya nih atau 2 orang pertama yang punya anak gitu. Lebih ke adaptasi di situ sih. Karena biasanya waktu kita punya anak tuh kayak butuh ruang temen yang bisa diajak ngobrol kan. Dan ini nggak ada gitu. Tapi overall secara kayak aturan itu memang memudahkan banget. Jadi waktu aku punya anak itu aku sering bawa anakku ke kantor di era-era COVID gitu loh, pandemi. Anakku tuh di BF gitu loh Kak. Jadi dia tuh kayak harus netek kemana-mana gitu ya, nyebut gak apa-apa ya. Terus kayak kalau aku kasih ASIP tuh ASIPku nggak memenuhin gitu karena memang nggak yang produksi banyak gitu. Akhirnya ya aku bawa sama Neni gitu ke kantor. Untungnya di kantor itu memang disediain ruangan untuk ibu dan anak gitu. Jadi tapi kan sebelumnya nggak ada ibu dan anak ya? Apakah dibuat karena kamu melahirkan atau gimana? Karena memang waktu itu ngelihat kayak ini udah ada yang mulai menikah nih, pengen pro ke perempuan gitu. Karena memang dari perusahaan ngelihat bisnis ini tuh akan kayak di office-nya tuh mungkin 80%, 70-80% tuh akan perempuan gitu loh waktu itu. Akhirnya ada gitu. Secara aturan itu
cukup membantuku ya. Kemudian makin membantu ketika tahun 2021-an kalau nggak salah ada aturan remote working. Jadi bisa work from anywhere, dan itu kayak jatah remote kita 1 bulan itu 9, sementara work from office-nya tuh 1 minggu tuh kisarannya cuma 1 apa 2 kali gitu. Oh, enak banget. Iya, jadi kalau misalnya kayak anak aku sakit atau apa, itu tuh aku lebih mudah gitu loh. Walaupun sekarang prakteknya aku lebih nyaman kerja di kantor ya. Jadi kalau aku lagi nggak cuti, ya setiap hari aku ke kantor. Karena kantorku hanya 1 kilo dari rumahku juga. Deket banget. Gitu. Nah, berarti kan si kantornya memang dengan sengaja ya kita mau bikin satu kantor yang memang ramah perempuan gitu. Padahal foundernya laki-laki ya? Iya, foundernya 3-tiganya laki-laki. Jadi nggak mesti satu kantor foundernya harus perempuan. Iya, ternyata. Iya, itu menarik banget sih buat aku. Nah, sekarang kamu juga kan 7 tahun ya lama juga ya. Iya, jujur kalau dari 2017 berarti malah 8 tahun ya. Oh iya. Iya, 8 tahun. Tapi emang 7 tahun dedicated Avoskin. Tahun sebelumnya aku handle brand yang untuk kosmetiknya gitu. Tapi masih satu grup. Masih satu grup. Oke, jadi orang sering bilang nih kalau mau naik kelas itu kita harus pindah kerja. Itu saya sekali ya. Aku tuh benar-benar pindah-pindah kerja karena kayak kalau di sini terus nanti kayak nggak berkembang gitu kan. Tapi kamu buktiin karir kamu tuh naik sampai 8 tahun nih dari lulus kuliah kan? Berarti kan? Dari sebelum lulus, sorry aku koreksi. Serius? Karena aku mulai kerja itu dari aku masih kuliah. Itu boleh. Boleh, dan aku mulai dulu sebelum di Avoskin aku udah pernah kerja di agency. Pada Selama saat 3 masih tahun. kuliah ini. Iya, 3 tahun gitu. Terus waktu itu nggak lulus karena Karena klien, iya karena klien yang aku handle tuh kebetulan Jakarta based semua. Dan ya tau lah kalau agency kan nggak mungkin aku handle satu kan. Jadi aku pikir kayak ini kayaknya aku nggak akan lulus deh kalau aku nggak pindah kerja yang loadnya tuh lebih manusiawi gitu waktu itu, lebih sesuai sama kebutuhanku. Nah, kok kebetulan ditawarin gitu, terus interview cocok. Oh ya udah deh, aku coba aja dulu gitu. Karena memang tujuannya waktu masuk awal itu pengen lulus aja dulu kuliahku gitu, tapi aku tetap butuh uang untuk kerja gitu. Oh, tapi kamu beneran pas kuliah sambil kerja 3 tahun, berarti selama kuliah kamu kerja dong? Iya, aku cuma 1 tahun nggak kerja karena butuh duit. Kamu bayar kuliah sendiri? Iya, aku dulu pakai produk pemerintah bidik misi. Oke, gitu. Keren banget. Ini aku baru tahu banget sih, karena aku pas kuliah juga nggak kerja tapi aku tuh jualan. Cuman kayak yang penting punya uang gitu kan, karena minta uang terus juga mau Gak sampai enak. kapan. Mahasiswa tuh udah ada perasaan gak enak dan kayak kita kan belinya tuh kalau aku ya beli sepatu gitu-gitu, jadi pada akhirnya aku jualan tapi aku gak pernah kepikiran kerja sih. Keren banget ya, maksudnya si kantornya mau menerima kamu sebagai mahasiswa dan bekerjanya full time. Iya, kalau yang waktu agency itu kebetulan kantornya ada di Tebet, sampai sekarang juga masih ada gitu. Tapi punya kantor kreatifnya itu tuh di Jogja. Jadi era pertama banget ada namanya social media spesialis, social media marketing. Nah, itu aku tuh di tahun-tahun pertama ada Instagram join, itu aku ikut di situ gitu. Waktu itu sih dibayarnya part time ya, tapi setelah 1 tahun mereka kayak consider untuk oke deh, nggak apa-apa ini untuk kita angkat jadi full time, tapi diberi kayak kebijakan keistimewaan lah, privilege untuk aku tuh tetap kuliah gitu. Jadi kalau misalnya jam kantor jam 9, aku ada kuliah jam 7 sampai jam 12 ya nggak apa-apa kayak gitu, tapi kerjaanku tetap harus selesai. Nah, itu menurut aku salah satu hal yang apa ya, di masa remajaku ya. Itu sangat membantu aku kayak membangun self esteem kali ya, kayak orang itu tuh percaya ya kalau aku tuh bisa dikasih responsibility kayak segini, dan dari situ akan aku jaga gitu. Tapi kuliah kamu membantu kamu nggak di pekerjaan kamu? Jujur iya. Oke. Karena kuliahnya nyambung ya, Mass Communication ya kuliahnya. Nyambung, walaupun kayak kalau aku kan di UGM ya, di UGM itu kan ada 2 tuh, Mass Communication sama satunya lagi strategik. Yang aku kerjakan itu dari awal adalah strategik. Salah jurusan. Betul, tapi sekarang bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada krisis waktu di kantor lama ataupun di kantor yang saat ini, itu kayak ngebantu aku, krisis kayak gini bikin press release tuh gini. Jadi sangat terbantu sih dari kuliah. Dan setelah itu kamu lulus kuliah, bekerja, punya anak. Apa yang bikin kamu tetap menjadi perempuan bekerja setelah punya anak? Karena tantangannya kan kayak aduh resign gak ya, aku tuh kayak sering banget gitu mikirin kayak gitu, karena ya balik lagi mungkin perusahaannya juga nggak pro perempuan ya, jadi bikin berat gitu. Apa yang bikin kamu kayak aku mau kerja terus deh? Yang pertama karena aku sandwich generation. Gitu. Jadi karena aku sandwich, aku punya adik yang satu itu
kelahiran tahun 2000, berarti tahun ini 25 tahun ya. Dia udah hidup sendiri gitu lah kalau sekarang. Udah mandiri kalau Iya. ini. Tapi adikku yang kedua itu masih berusia 11 tahun. Loh, Jadi beda 20 seumuran saya tahun. loh. Benar. Jadi aku selalu menganggap dia itu anak aku. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ke situ sih itu salah satu alasan dulu kenapa sih perlu kerja terus, karena kebetulan aku kan sering baca ya ceritanya Tenisa terus sama Teicha sama Kak JG gitu kan. Dimana kayak mungkin KJG itu yang lebih kayak dulu dari awal gimana sih perjuangannya sampai sekarang gitu. Nah, suamiku itu tuh bukan sandwich generation. Masa aku sandwich kan kayak gitu loh. Jadi aku kayak aku nggak enak gitu loh Kak. Makanya aku kayak aku butuh kerja. Tapi memang aku sendiri itu suka kerja gitu. Kayak ngerasa kalau aku kerja tuh aku ngerasa pikiranku tuh hidup, terus apa ya, kayak aku punya clarity aku tuh mau mencapai apa gitu. Walaupun aku juga kebayang sih, mungkin kalau one day aku memutuskan menjadi full time mom atau mungkin berganti pekerjaan, itu pasti juga ada yang aku kerjain gitu. Tapi kayak saat ini tuh apa yang aku dapatin di kantor, kayak challenge-nya itu sangat membuka wawasan aku gitu. Kadang aku berpikir kayaknya dulu aku waktu kuliah tuh nggak sepinter saat ini gitu. Jadi maksud aku sepinter saat ini tuh lebih ke arah banyak pelajaran yang aku dapetin gitu. Jadi bukan merasa wah aku pinter banget nih di antara orang, itu enggak. Tapi maksud aku kayak dulu waktu kuliah tuh kayaknya aku menyerap knowledge tuh nggak seperti sekarang deh. Kalau sekarang kan ada sesuatu baru kita nyerap gitu kan. Itu kayak jauh lebih cepat dan mungkin aku masih menikmati itu gitu. Jadi kamu menikmati peran lain sebagai istri dan sebagai ibu ya. Tapi menarik banget part di kantor itu belajar lebih banyak karena mungkin real kan case-nya Real, kan. benar. Bukan study case kan kayak di kampus Betul. ya. Jadi kayak Ya. ada tanggung jawabnya gitu loh, ada Betul. konsekuensinya. Salah satunya ini kali ya, dulu tuh aku kayak lulus skripsi tuh lama banget jujur. Ini sebuah dosa yang kubuka gitu. Tapi itu bukan hal yang aku benerin juga ya, maksudnya kayak ini nggak apa-apa kalau punya kerjaan kita lama nggak apa-apa, itu menurut aku nggak tepat juga gitu. Tapi yang aku dapetin, ternyata waktu kita belajar lebih banyak tuh waktu akan menjawab kemahiran kita ya. Dulu kalau misalnya mau sidang gitu, kayak nyiapinnya lama banget gitu. Sekarang aku sering ngomong kayak ke suamiku gitu kayak, wah gila ya ngerjain report kayak semester, quarter, itu muatannya lebih insightful, lebih berat, tapi bisa dikerjain lebih cepat. Berarti aku tuh kayak menemukan, ternyata aku tuh bisa ya melampaui itu gitu. Jadi ke situ sih mungkin aku ngerasa bertumbuh karena bisa melewati limiting beliefku sendiri gitu. Jadi ada kepercayaan diri yang baru juga. Tapi ada yang berubah gak sih? Misalnya pasti kamu udah leading tim dong sebelum jadi ibu, dan setelah jadi ibu ada perubahan gak? Kayak misalnya ternyata aku jadi lebih berempati karena aku mengingat anakku, atau enggak kayak gak bisa, anak gue aja gue tegesin nih gitu. Ada yang berubah gak sih? Berubah banget. Jadi mungkin aku bisa bilang kayak turning point aku di dalam leadership itu justru waktu aku punya anak. Karena sebelum aku punya anak, aku tuh termasuk orang yang kayak agak sulit untuk ngomong straightforward gitu. Aduh takut nih nanti menyakiti hati nggak ya? Jogja sekali ya. Iya, terus kayak takut nanti kalau kayak gini ini nggak ya, jadi kurang tegas gitu. Tapi ketika aku punya anak, kayak aku jadi ngerti, aku harus ada waktu yang clear untuk pekerjaan itu ya porsinya segini, untuk urus keluarga segini, anak tuh segini gitu. Dan semuanya itu kan nggak cuman pembagian waktu ya, tapi pembagian energi gitu. Gimana sih aku yang energinya di angka 100 misalnya, itu tuh harus terdeliver dengan seoptimal mungkin. Nah dari sana kayak salah satu yang coba aku improve adalah straightforward ketika ngomong. Walaupun itu juga jadi challenge karena di awal-awal pasti orang-orang kaget gitu kan. Tapi somehow itu cukup menolong sih sampai sekarang, karena kebetulan di timku sendiri aku ngerasa kalau kita kayak discuss kayak gitu tuh terbiasa untuk terbuka, dan karena terbuka jadinya tuh nggak gampang tersinggung gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu cara untuk kayak kita tuh lari di kerjaan tuh lebih cepet gitu. Itu mungkin salah satu hal yang sangat berubah kali ya waktu punya anak, kayak harus tek 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 gitu. Harus lebih efektif nih Benar, pekerjaan kita gitu. Tapi lingkungannya juga mendukung gak sih? Kayak tadi kan, ini Jogja banget ya, tadi kamu sempet cerita di awal, aduh semua orang di sini kok buru-buru banget ya gitu. Si straightforward ini kan tidak sesuai dengan culture kedaerahannya kan, itu ada kesulitan gak sih? Kayak atau nggak diomongin nih di belakang, Mbak Erni kenapa sih tadi ngomong gitu sama aku gitu, ada gak sih kayak gitu-gitu? Jujur aku kalau kayak diomongin di belakang atau apa nggak begitu aku dengerin, dan aku kayak percaya kayak
itu nggak masalah gitu. Kalau mereka punya unek-unek ya nggak apa-apa, kan manusia punya unek-unek gitu, dibicarain nggak masalah gitu. Lebih ke arah apa ya, sejauh ini sih impact-nya itu berasa gitu sih Teh. Jadi kayak aku ngelihat kayak teman-teman juga terbiasa seperti itu, jadi oke, lebih gampang gitu. Kayak misal aku kurang sesuai nih kalau kayak gini, mau improve kayak gimana, oke kayak gini, ini kayaknya begini karena ini, oke clear gitu. Jadi kayak ngomongnya tuh juga lebih clear. Kalau kita nggak suka X karena Y ini gitu, aku kayak ngelihatnya yang penting rumus reasonnya tuh clear, biasanya tim udah aman gitu. Selebihnya itu urusan teman-teman kalau kayak keberatan atau apa. Tapi nanti kalau di AVO sendiri kan memang ada 360 ya penilaian. Nah di 360 itu ya aku juga ngelihat kayak oh ternyata teman-teman ada ini nih, ini kayak keluhan tentang aku, ya oke aku akan berusaha improve gitu aja gitu. Tapi berarti culture perusahaannya juga mendukung ya? Iya, mungkin culture yang membuat aku juga bertahan lama ya. Karena menurut aku kayak apa ya, kalau culture-nya itu udah kayak kurang sesuai, kita kan kayak kerja tuh jadi capek ya. Mau punya penghasilan sebanyak apapun tuh kayak aduh capek gitu. Tapi ketika culture-nya nyaman satu sama lain gitu tuh kayak membuat hari at least ada satu masalah yang udah terselesaikan gitu loh, gitu sih. Tapi cerita dong culture-nya apa lagi sih selain tadi pro perempuan, terus straightforward dan gak baperan gitu. Ada culture apa lagi sih yang seru di AVO? Apa ya, mungkin yang membuat aku betah mungkin karena nggak terlalu Jogja banget. Ya itu kan culture straightforward aja tidak Jogja banget kan. Bener, karena memang dari awal karir sebelum di sana kan yang aku kerjakan klienku Jakarta semua Kak base-nya gitu. Jadi terbiasa kayak apa ya, bekerja dengan cepat gitu kan. Nah honestly itu salah satu hal yang mungkin membuat aku tuh kayak oke, nyaman nih, kita bisa tek gitu. Terus keterbukaan feedback tadi gitu. Sama apa ya sebenarnya pro perempuan, dan kalau di posisiku sendiri mungkin karena jadi punya keleluasaan ya, salah satunya itu untuk support sesama karyawan perempuan, itu jadi hal yang membuat aku tuh kayak oh aku punya reason nih aku bertahan, dan aku merasa kayak oh aku happy ketika menolong teman-teman. Salah satunya apa, jadi tadi kan aku cerita tuh aku tuh kayak karyawan kedua yang punya anak gitu ya. Nah, yang namanya awal-awal perusahaan baru ada yang punya anak, itu kan pasti masih banyak adaptasi gitu. Nah, waktu itu tuh aku mengalami baby blues gitu. Tapi baby blues itu terjadi karena di diriku sendiri juga waktu itu kayak overwhelmed. Ini bukan kayak masalah perusahaannya, tapi lebih ke arah aku tuh kayak pengen jadi superwoman gitu loh Kak dulu. Kayaknya aku bisa semua hal deh gitu. Waktu itu dengan sombongnya. Ternyata ketika punya anak nggak bisa ya, gitu kan. Terus kayak proses penerimaan itu gitu. Nah di fase itu kayak antara membagi pekerjaan dan juga kayak mengurus rumah itu aku masih kayak keteteran. Nah sekarang karena aku punya experience itu yang coba kayak aku terapin ke teman-teman, terutama di timku. Misalnya kalau waktunya mereka cuti melahirkan, ya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk nggak mengganggu mereka gitu. Mungkin kalau misalnya kepepet banget aku harus chat by WA atau apa, itu karena aku nanyain dokumennya itu ada di drive yang mana ya, kayak gitu. Karena ingatanku terbatas jujur ke situ aja, tapi selebihnya tuh enggak gitu. Nah hal-hal seperti itu sih, karena aku ngerasa kayak oh iya ya, kita tuh butuh environment yang memang pro perempuan tuh nggak bisa dibangun dalam satu malam gitu. Terus itu tuh kayak perlu kita juga komit untuk memberikan ruang yang nyaman dan aman ke situ. Itu mungkin hal juga culture yang di AVO tuh berasa gitu. Jadi punya kebebasan untuk jadi ngurus anak. Apalagi tadi menarik banget boleh kerja remote. Bener. Wah itu benar-benar bakalan game changer sih buat ibu-ibu yang bekerja ya. Karena itu kan kegalauannya nanti kalau anakku perform di sekolah aku bisa cuti apa enggak. 2,5 tahun yang lalu aku menemani anakku yang masih rewel masuk preschool dengan bekerja di taman sekolah. Aku kayak membayangkan kalau aku nggak kayak gitu, gila sih, mesti aku akan give up gitu. Jadi penting banget ya punya berada di lingkungan kantor yang support banget gitu peran kita sebagai ibu. Nah, kamu ada nggak sih keputusan yang paling kamu sesali ya, yang pernah kamu ambil as a leader? Karena aku ada banget ya, dulu pertama kali aku jadi leader umur 23, terus tiba-tiba timku kayak 11 gitu. Prefrontal cortex saja belum sempurna gitu. Ya kan, banyak banget keputusan-keputusan yang aku sesali yang kalau dipikirin sekarang tuh malu banget gitu. Nah, kamu ada nggak sih? Ada lah pasti, karena kan aku juga waktu itu pertama kali punya tim. Kalau di AVO tuh aku berarti umur 24-an kali ya. Kalau di kantor sebelumnya tuh 22 tahun malahan gitu. Mungkin kecerdasanku dalam membuat brief menurut aku kayak
menjadi seorang leader tuh harus pintar bikin brief ya. Maksudnya pintar di sini tuh harus mau belajar terus-menerus gitu loh. Karena kalau leadernya juga nggak bisa nge-brief, itu kayak jadi hancur gitu. kalau hasilnya salah emang salah kita gitu Iya, kan, bukan nah salah yang ngerjain itu kan. yang aku bilang kayak menyesal gitu. Tapi kayak gitu kayak iya ya, tadi kan harusnya gini, kenapa aku nggak kepikiran ya. Itu mungkin hal yang kayak aku tadi sepanjang jalan ke sini, apa yang aku sesalin, itu sih yang aku sesalin. Dan setiap hari itu ketika mau nge-brief, even sampai saat ini tahu kayak ini udah bener nggak ya, kayak gini tuh udah ketangkep belum ya, jangan-jangan nanti kayak gini karena akunya sendiri nih yang oneng kayak gitu kan. Ya udah di situ itu yang apa ya, yang sangat-sangat pernah aku sesalin. Sama kemampuan mind mapping kali. Mind mapping gitu, kayak menurut aku mind mapping tuh di kampus tuh mungkin kita diajarin ya cara menyelesaikan sesuatu, tapi kan nggak directly diomongin kalau kamu punya masalah menyelesaikannya tuh gini. Dan waktu itu kan juga belum banyak konten. Kalau sekarang mungkin nyari aja gitu di YouTube, gimana sih cara mencari solusi atau apa, pasti ada lah. Dari TED Talks lah atau apa kayak gitu pasti ada. Di waktu itu kan belum banyak gitu. Jadi kayak mind mapping ini menurut aku penting banget ketika kita nge-lead, karena biar kita tuh nggak panikan gerasah gerusuh gitu loh. Jadi malah kayak apa ya, mungkin yang aku sesalin ada satu momen misalnya waktu itu kayak harusnya gimana tapi akunya tuh panik sendiri, semua panik gitu. Itu salah satu hal yang juga aku sesalin. Contohin dong mind mapping dalam case apa gitu. Krisis kali ya, karena aku coba, menghandlenya krisis brand boleh. and marketing ya. Jadi kayak misal nih beberapa tahun yang lalu brand yang aku pegang itu tuh pakai satu agency. Nah di waktu itu bertepatan sama ulang tahun brand itu juga. Jadi kayak dalam satu momen kita tuh harus bikin campaign tuh ada lumayan banyak gitu. Dan outputnya tuh kayak katakanlah ada 2 campaign, tapi outputnya itu tuh videonya ada sekitar 5. Akhirnya kita kan pakai beberapa vendor tuh, karena kalau kita pakai agensi satu tuh nggak bisa menyelesaikan di waktu yang sama gitu. Semua itu pernah kita pakai, jadi kayak punya riwayat yang aku tuh udah puas lah pakai itu. Ada satu momen di mana kita itu udah kehabisan waktu mepet, jadi kayak ini kayaknya nggak bisa nih untuk final PPM gitu, jadi kayak pra-produksi meeting gitu kan. Bilang kayak ya udah deh nggak apa-apa, kemarin juga hasilnya oke. Ini juga salah satu keputusan yang aku seselin, karena kayak pas oke terus kita naik tuh, itu waktu itu video launching kalau nggak salah, naik ternyata kopi brand lain Kak. Sumpah waktu itu aku kayak udah langsung aduh gimana ya, ini bergetar banget gitu kan. Di hari itu tuh itu juga lagi twin date, jadi bisa dibayangin ya kalau aku di marketing ini kan juga nggak cuma branding aja, tapi ngurusin gimana sih ads tuh bisa menghasilkan influencer di saat hari-hari besar gitu kan. Itu pas twin date, pas ulang tahunnya kita. Terus ya udah kita dihujat tuh sampai masuk ke berbagai macam forum kayak gitu. Nah di situ yang aku rasain mind mapping ini berguna adalah gimana sih caranya kita itu tuh sebagai leader tuh mau dan bisa mengambil nafas dulu sebelum kita tuh mengambil keputusan gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget jam 12 siang itu up, jam 12 lebih 5 itu udah ada yang chat timku, Mbak ini ada kasus gini kita baru up sekian menit udah gini. Oke, tuh aku nunggu kayak sekitar 5 menit gitu, langsung aku chat semua kayak ke manajer di sosmed untuk customer service offin semua, alihin ke aku, jadi aku jadi CS kayak gitu. Terus langsung aku bikinin gitu kayak untuk case ini langkah 1 apa, 2 apa, ini apa gitu. Nah semua langkah ini terus saya majuin juga ke CEO. Ya waktu itu kita lakuin kayak gitu, itu bisa meredam. Dan habis itu posisiku adalah selain menjadi CS, itu aku bagian yang kayak ngontak agensi yang digunain brand lain gitu. Karena waktu itu brand yang dicontek oleh agensi rekanan kami, itu dia juga malah memperkeruh gitu loh, kayak di up di X gitu, jadi banyak perbincangan. Terus videonya itu kan nggak dipin, tapi waktu itu sama dia langsung dipin kayak gitu. Cuman di satu sisi itu aku kayak ya aku no hard feeling gimana gitu, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu, kita yang penting fokus kayak gimana ya. Akhirnya waktu itu bisa terselesaikan karena kayak langkah pertama ya kita akuin aja kesalahannya. Jadi memang kayak di 15 menit pertama itu krusial, aku majuin terus langsung bikin rilis. Jadi aku yang bikin rilis sendiri jam 12:30 siang gitu udah langsung
kita naikin Permintaan maaf. permintaan maaf gitu, dan memang mengakuin itu salah gitu. Walaupun tadi pakai agency, tapi aku tetap melihat diriku juga salah karena kan aku mengizinkan untuk oke, nggak ada final PPM Nggak karena percaya. preview. Bener, karena aku percaya gitu, karena kita kontrak sama dia udah berkali-kali Kak. Jadi benar-benar kayak udah langganan gitu loh. Ya itulah. Tapi kamu nanya nggak alasannya kayak why ke si agensinya? Iya nanya sama Terus dia meeting bilang juga, apa? kayak alasannya lebih ke ya soalnya ini Mbak, kalian ordernya itu tuh di momen bersamaan ada beberapa, jadi kita Ya kewalahan. tetep aja mikir dong. Gitu, benar ke situ. Nah itu aku kurang galaknya kayaknya di situ deh, aku kurang ngegasnya tuh, kurang kayak mikir dong kamu gitu. Jadi kayak cuman oke, terus langsung minta pertanggungjawaban gitu dari mereka. Jadi langsung pakai legal, kan kita ada kerja sama kontraknya kan. Jadi kamu harus kayak memenuhin ini gitu. Terus oh ya udah gitu dari situ. Tapi aku juga kontak ini ya beberapa agensi yang dari Jakarta itu, dan ke brand juga itu aku langsung kontak kayak say sorry gitu. Nah mungkin itu salah satu learning kali ya, ketika kita jadi leader itu kayak yang sangat aku pelajarin dulu tuh, mungkin aku bukan orang yang gampang meminta maaf Kak, gitu. Kayak maksudnya untuk mengakui itu kan ada part of ego kan. Nah banyak latihan tuh di situ gitu, kayak untuk oke, kalau memang salah ya akuin, lepaskan kayak gitu. Itu sih yang terus kayak aku olah, walaupun ngomongin minta maaf tuh juga nggak boleh terlalu sering ya. Kalau terlalu sering kan terlihat kayak punya trauma kayak gitu. Benar-benar terlihat people pleaser ya. Iya gitu. Tapi aku juga baru belajar untuk kayak mikir kamu gitu ya, tapi Benar. nggak berteriak mikir kamu tuh ya. Prosesnya tuh lama banget kayak, Iya. tapi emang sebelumnya nggak dipertimbangkan dulu Mas. Iya. Gitu kan, padahal Benar, sampai kayak benar. mikir gak lo? Iya kayak kok gitu aja nggak bisa mikir ya. Iya gitu kan. Tapi kayak emang butuh latihan banget ya untuk komunikasi seperti ini. Nah kalau milih satu hal yang paling ngebantu kamu bertahan dan naik kelas dalam karir ini, apa sih? Resiliensi pasti. Karena memang kalau ngomongin industri beauty itu, waktu awal aku masuk di Indonesia itu kan belum seberkembang sekarang ya. Harus resilient karena ketika usahanya macem-macem gitu, tapi orang tuh masih memandang sebelah mata gitu loh. Kayak, hah, klinik kecantikan yang ini ya gitu, atau kayak itu terdaftar enggak kayak gitu. Itu kan feel yang beda banget kalau sama sekarang. Kalau sekarang orang ngomong ada di industri beauty mungkin kayak wih gitu kan. Kalau dulu kan enggak gitu. Pertama ada di situ. Terus yang kedua mungkin kenapa sih resiliensi, karena brand yang aku handle tuh dari Jogja Kak gitu. Jadi kayak udah ada stigma-stigma yang oh Jogja kayak gitu loh ke situ. Terus resiliensi ini makin kesini ketika banyak persaingan, itu juga hal yang aku rasain banget gitu. Nggak munafik juga, di beberapa momen mungkin kayak ya ampun kok persaingannya makin begini banget sih, ini kayak gimana gitu. Mungkin kalau memang nggak punya resiliensi tiap hari aku kena GERD kali ya. Tapi hal yang aku banggakan 1 tahun ini saya tidak kambuh GERD-nya. Berarti saya udah bisa menangani stres ya, tapi jangan ditambahin stresnya kayak gitu. Bisa ke situ sih resiliensi, karena kalau udah resilient ya nanti akhirnya kayak ketemu semangatnya kalau di aku personal gitu. Itu menjadi penasaran karena kamu bilang persaingan, sebenarnya tidak ada rencana bertanya ini sih. Tapi kan industri beauty ini kayak declining ya kalau yang lokal ini, kayak aku banyak banget denger brand yang tutup gitu, terus juga banyak produk-produk Cina yang muncul. Itu gimana sih menghadapinya? Apakah emang orang makin bingung beli yang mana karena saking banyaknya pilihan, atau karena kayak jadi nggak ada brand loyalty, atau emang karena banyak produk Cina yang murah-murah itu? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin ini ngomongnya nggak dengan data yang sangat fix banget ya, Cuma maksudnya opinimu aja ya? opiniku, tapi based on data-data yang aku baca gitu ya Kak. Ya ada impactnya sih yang namanya banyak brand dari China gitu, karena kan harganya itu emang murah-murah ya? juga kayak gitu. Dan mungkin kalau ngomongin di sini industri beauty pun juga sebenarnya ngomong ke pemerintah nih, mungkin ngomong di podcast gitu ya. Itu kan juga sebenarnya butuh perlindungan gitu loh, maksudnya secara regulasi dan lain sebagainya. Soalnya kayak apa ya, kalau dilihat dari waktu ada COVID itu kan terjadi peningkatan yang sangat optimal gitu. Jadi artinya kayak di situ menggerakkan ekonomi nasionalnya tuh cukup oke, tapi dengan kehit nih banyak brand-brand dari luar yang masuk kayak gitu, itu mungkin lumayan goyah karena persaingannya itu udah lagi, aku ngelihatnya udah bukan lagi soal quality, tapi persaingannya itu udah tentang perang harga. Nah, aku ngelihat perang harga kalau di Indonesia, negara kita itu tuh belum menjadi negara industri gitu loh Kak. Jadi kita tuh mungkin kayak produksi packaging atau apa juga masih bergantung dari luar gitu. Atau kalau ngomongin kayak ingredients dalam negeri gitu ya, itu kan sebenarnya banyak banget, tapi kayak
menemukan nih yang memang dia itu distributor yang konsisten and quality atau apa, itu kan juga bukan hal yang mudah gitu, karena memang negaranya tuh belum negara industri kayak gitu. Di beberapa waktu terakhir terutama tahun ini aku ngelihat kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga kondisi ekonomi secara internasional, apalagi baru-baru ini ya mulai ada isu politik yang Iran sama Israel kayak gitu, terus Amerika juga ikut. Itu kan orang kayak narasinya di sosmed beberapa hari ini aja udah kayak perang, World War ketiga nih kayak gitu kan. Itu otomatis membuat orang itu mau membeli di untuk beauty ataupun untuk personal care itu akan jauh lebih mikir gitu kan. Nah, impactnya apa sih sebenarnya? Ya impactnya kalau dari brand lokal semakin dikuras terus harganya, ditekan mau ngikutin harga-harga murah dari brand-brand yang dari China misalnya, ya sulitnya di situ karena kan sebenarnya margin jualan itu tuh untuk menyejahterakan karyawan juga kan kayak gitu. Di sana sih aku ngelihatnya, karena memang ngelihat juga kayak oh ya daya belinya tuh mulai menurun kayak gitu. Di situ sih kalau yang aku lihat saat ini. Menarik banget ya. Tapi aku sendiri tuh merasa karena aku nggak terpapar, aku emang pakai skincare tuh berusaha lokal kan. Dan aku tuh merasa itu murah karena aku bandinginnya sama brand Korea, brand Jepang gitu kan. Tapi kalau lihat narasinya di sosmed kan kayak mahal. Lu ngebandinginnya sama brand apa sih? Oh ternyata ngebandinginnya sama brand Cina yang emang beneran bisa semurah itu semurah gitu ya. Itu betul. Dan aku tipe yang kayak kalau murah banget takut lagi gitu kan, isinya apa ya gitu. Ternyata tapi memang daya belinya juga emang menurun ya, dan nggak ada regulasi dari pemerintah yang memang tegas harusnya nih aturan brand luar masuk ke sini tuh gimana, seperti apa, harganya harusnya kayak gimana gitu. Oke, kembali ke leadership. Ini kan Gen Z kita sering dengar ya dengan berbagai stereotipnya ya. Ini timku Gen Z semua, gak ada yang kenapa-kenapa, baik-baik aja. Tapi memang dibilangnya baperan lah, apa-apa alasannya mental health lah gitu. Kamu ngalamin gak sih segala stereotip Gen Z di tim? Ada sih, tapi mungkin aku bukan kayak ngalamin yang kayak, aku sendiri tuh punya pandangan tersendiri ya Kak, untuk kayak Gen Z gitu. Jadi dari awal ada narasi Gen Z tuh ABCDE gitu, aku nggak mau menganut stereotip itu. Karena kita kan dulu korban ya, milenial gitu kan, nggak enak banget gitu. Dan mungkin juga waktu awal-awal aku ada di Avo atau di agency dulu, setiap orang meeting sama aku tuh kayak, ih bocah kayak gitu loh vibes-nya, aku tuh nggak suka digituin gitu. Jadi aku juga nggak pengen kayak gitu ke tim. Kebetulan kalau di timku itu emang lumayan banyak juga yang Gen Z, tapi so far aku melihat mereka bagus-bagus aja sih gitu. Ya ada kadang yang kayak mungkin agak baper atau apa, tapi masih di level yang sangat manusiawi. Dan kadang aku termasuk orang yang kayak percaya kalau misalnya nih dibilang ini baper nih nggak ini, ya mungkin bisa jadi kayak ada komunikasi kita yang perlu diimprove gitu. Nah dari situ so far bisa kayak terurai gitu ya, kayak nggak jadi konflik yang berkepanjangan. Kalau misalnya nggak cocok terus udah gitu ya mungkin memang masanya udah sampai situ aja kayak gitu kan. So far kayak gitu sih, malahan aku ngeliat teman-teman Gen Z itu terutama di timku tuh banyak yang menghandle di ranah sosial media. Mereka tuh idenya kreatif banget gitu. Dan instead of aku ngeliat kayak oh ini Gen Z nih dia gini, justru aku tuh malah kayak suka ajarin dong, aku juga pengen jadi mami-mami Gen Z kan. Bentar lagi anakku besar, aku juga harus relate ya. Kalau kayak aku udah ngeblok, oh ini Gen Z tuh kayak gini, ini kayak gitu harus sama. Kayaknya itu awal dari keruntuhan deh malahan. Karena kan kalau ngomongin di brand maupun itu brand yang aku handle ataupun yang lainnya, pasti kita pengen gak sih kayak punya brand itu tuh yang relevan gitu. Kayak mungkin kalau Kak Ica juga kayak di konten kamu pasti pengen dong yang sebelumnya tuh yang konsumsi mami-mami seperti aku, terus nanti yang Gen Z itu juga relate kayak gitu kan. Nah ya caranya untuk relate kan dengan kita mau menurunkan ego kita yang merasa sok dengan belajar bareng sama mereka gitu sih. Tapi itu juga memang aku ngelihatnya setiap generasi memang cenderung meremehkan generasi bawahnya ya. Nah iya kan? Stereotip tadi ya. Kayak anak milenial dulu kita juga digituin bener, kan. Bener. Sekarang pas kita udah punya subordinate malah kita juga anak Gen Z. Enggak juga sih, aku juga emang beneran gak setuju. Dan malah hal-hal yang kayak baperan, mungkin bukan baperan, mungkin kamu ngomongnya emang gak enak, mungkin kamu ngomongnya emang kurang
baik aja gitu, atau misalnya work life balance ya emang lu kali selama ini nggak punya batasan-batasan dalam pekerjaan gitu, nggak punya jam kerja yang pasti. Oke, pesan terakhir apa sih yang pengen kamu sampaikan ke karyawan perempuan untuk tetap berjuang berkarir dan ngurangin rasa bersalah gitu? Karena aku pernah ngobrol nih sama satu di Root BUMN gitu ya, perempuan. Beliau, aduh keren banget, aku pengen ajak ke podcast ini sebenarnya karena dia ngerasa di kantornya dia itu ketika perempuan udah punya anak itu pasti nurunin ambisi. Jadi kayak nggak apa-apa aku nggak promosi sekarang, yang penting aku bisa sama anakku, nggak apa-apa deh aku di sini-sini aja. Padahal kayak nggak bisa, lo tuh bisa lo punya anak dan tetap promosi gitu. Jadi kamu ada pesan gak sih buat perempuan-perempuan ini supaya tetap kayak let's go, kita tetap harus ambisius dalam pekerjaan? Mungkin yang pertama temukan suami yang suportif. Bener sih. Ya, ke situ dulu sih kayaknya Kak. Karena kalau aku personal itu emang ngerasa kayak bisa berkarir terus karena suamiku itu tuh orang yang sangat suportif ke aku gitu, dan beliau yang sangat mengvalidate aku kalau misalnya kayak aku kayaknya gini nih gitu kan, pasti beliau yang kayak ya kalau kamu memang misalnya pengen quit gitu ya nggak apa-apa, tapi pikirin gitu, dan kamu itu orang yang suka achievement gitu, pikirin apa yang pengen kamu achieve biar kamu punya kayak nyawa dalam hidupmu gitu, karena kamu pasti akan merasa kayak kok gini-gini doang gitu. Nah menurut aku memang kayak ketemu dulu ya sama calon papa anak-anak kalian gitu yang mungkin sportif. Terus pesannya adalah ya punya clarity dari diri kita gitu. Maksud aku clarity itu kayak misal aku tahu aku memang pengen seperti ini karena begini, dan kebetulan punya support system itu tadi suami yang begitu, ya akhirnya bisa gitu. Karena setiap mau down beliau yang kayak yakin mau dilewatin, gak apa-apa kalau mau dilewatin tapi dipikirin. Itu kan sesuatu yang tadi ya kita emosional, misal kayak boleh nggak sih kita nggak usah kerja aja gitu. Semua orang juga maunya nggak kerja tapi punya uang kayak, ya. betul, dan liburan terus ya kalau bisa gitu kan, ngomong anak aja dan anaknya juga nggak usah ada masalah kayak gitu kan. Tapi kan ya hidup tentang masalah gitu kan. Akhirnya ya di situ sih mungkin pesan-pesannya ya ketahuin dulu pengennya itu apa. Kalau ternyata memang kayak pengennya kok nanti nggak kantoran mau berkarir yang lain, itu kan juga nggak apa-apa. Kayak Kak Ica kan juga kan akhirnya nggak berkarir di kantor lagi tapi tetap punya clarity pengen mencapai apa kayak gitu. Aku juga sebenarnya sangat banyak terinspirasi sama kamu sih. Dulu bahkan sebelum menikah aku tuh ngikutin blognya Teh Ica yang beberapa pertanyaan, terus yang membuat aku mantep menikah sama suamiku karena ku checklist pertanyaan jawaban-jawabannya kayak gitu. Sama terakhir nih, karena tadi ada part sandwich generation juga. Kalau misalnya ini adik kamu udah lulus, udah nggak sekolah lagi, kamu masih membayangkan dirimu akan bekerja kah, atau kayak ya udahlah sekarang emang kayak harus membiayai keluarga aja gitu? Aku masih akan bekerja sih, karena ternyata jadi bekerja itu yang aku cari bukan cuman soal uang tapi soal karya gitu. Jadi kayak kalau misalnya one day ternyata kok udah nih aku nggak di office lagi atau apa, memutuskan begitu, aku pasti tetap akan bekerja, entah karyanya itu apa tapi pasti tetap akan ada gitu. Oke, ada yang mau disampaikan? Erni, kamu mau promoting sesuatu? Apalah, boleh, mau ada yang disampaikan terakhir? Mungkin yang aku sampaikan adalah teman-teman jangan lewatin semua podcastnya Senalar, karena aku udah nonton semuanya. Terus emang kayak seru ya kemarin yang episode sebelum-sebelumnya. Terus apa ya, mungkin support terus brand lokal karena aku masih menghandle brand lokal ya. Kalian bisa beli brand lokal karena sebenarnya brand-brand lokal ini juga butuh support, nggak cuma untuk skincare tapi juga untuk semuanya. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi galau di pekerjaan, sama-sama seorang mama-mama juga, terus kayak kok aku harus berhenti atau enggak, itu tadi balik ke diri kita, temuin clarity. Dan kalau memang merasa mantap untuk terus berjalan ya berjalan terus. Kalau misalnya enggak, bisa berguru dengan konten-konten Kak Ica kali ya, cari jalan lain. Nah, cari jalan lain untuk terus kayak berkarya dan hidup dengan value kalian gitu sih. Thank you banget Erni, seneng banget bisa ngobrol sama Erni. Banyak banget tercerahkan aku ngomongin soal leadership karena aku juga udah lama gak ngantor. Tapi aku tuh suka banget sebenarnya topik ini. Kenapa? Karena aku percaya perlu banyak banget perempuan di jajaran-jajaran pemimpin supaya itu tadi kita bisa saling support sesama perempuan untuk bisa eksis di dunia kerja. Jangan lupa subscribe, komen, dan sharing dong ke teman-teman kamu biar orang pada nonton juga. Jadi effort aku untuk membuat podcast ini terbayar ya kalau yang nontonnya banyak. Segitu aja dari aku, see you di episode selanjutnya.